Previously on AMC's The Walking Dead. These people you met, ones in the burnt forest, you saved them, right? Should have killed them. You're going to let us into your little complex, and then you're going... What the hell is he doing? I know where Daryl's going. Hi, Daryl. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 6. Bagi teman-teman yang tanya di mana nonton full filmnya, silahkan gabung di channel Telegram yang ada di deskripsi. Akan kita share dari season 1 sampai 10 secara bertahap. Episode 16 diawali perjalanan Morgan mencari Carol, seorang diri tanpa kendaraan. Pucuk dicinta ulam tiba, ia menemukan teman yang akan menemani perjalanannya sekaligus menjadi alat transportasinya, yaitu seekor kuda. Diperlihatkan korban selamat pembantaian yang dilakukan Carol juga masih meronta-ronta berjalan sendiri mencari sedikit cahaya terang. Sepintas kita dilihatkan sekelompok orang sedang menganiaya korbannya. Mungkin lebih baik mati ketembak daripada disiksa seperti itu. Orang ini akan dijadikan contoh kekejaman kelompok mereka dengan membawanya ke tengah jalan. Di Alexandria, orang-orang sedang bersiap pergi mengantar Maggie ke Hilltop, memeriksakan kandungannya yang pada episode sebelumnya nampak kesakitan. Carl dan Enid terlihat pertengkaran ringan, di mana Enid melarang Carl ikut pergi ke Hilltop. Carl bersikeras tetap ikut. Namun giliran Enid mau ikut, Carl melarangnya. Ya, begitulah cinta monyet. Jesus, this is about getting Maggie to a doctor. Solusi terbaik, Carl menjebak Enid di dalam kamar. Carl menggunakan kursi untuk menguncinya. Screw you, I'm going. Enid, stop! What happens if you don't come back? Just survive somehow. Abraham, Sasha, dan Eugene juga ikut naik bus mengantar Maggie. Tidak ketinggalan Iron juga memaksa ikut. Terlihat sekali solidaritas mereka semakin solid, saling menjaga satu sama lainnya. Semenjak tragedi perang dengan ribuan zombie, nampak penduduk Alexandria semakin solid. Selama mereka pergi, Gabriel dan Spencer yang akan menjaga Alexandria. Are you comfortable leaving me in charge of Alexandria's defense? In the event of any emergency, I will not fail you. Saviors do show up. Tell them to wait for me. Gabriel terlihat memasang muka garang di pos jaga. Entah bagaimana caranya, kuda Morgan tiba-tiba saja berhenti di depan rumah tempat Carol istirahat. Carol? I told you not to come. Hey, let me see. And I'm gonna start listening to you real soon. Carol terlihat kelelahan dan terluka. Morgan mencoba mengobati lukanya setidaknya agar pendarahannya berhenti. Morgan mengajak Carol kembali karena ia butuh obat antibiotik agar luka tidak infeksi. Namun, Carol menolak dengan tegas. Rick dan kawan-kawan dengan busnya melaju dengan kencang agar cepat sampai di Hilltop. Rick menghibur Maggie yang kesakitan, meyakinkan dokter Hilltop akan menyembuhkannya, dan semuanya akan baik-baik saja jika dilakukan bersama-sama, seperti halnya selama ini yang sudah mereka lakukan. What the bitch? Masalah pertama datang. Ada kelompok yang menghadang mereka di tengah jalan. Rick dan kawan-kawan turun untuk bernegosiasi. Sayang sekali, preman-preman itu sama sekali tidak bisa diajak negosiasi. We can make a deal. What if it's the last day on Earth for you? That deal's not gonna work for us. Plenty of ways to get to where you're going. Give us all your stuff. Rick dan kawan-kawan terpaksa harus putar balik mengambil rute lainnya. Ada gunanya juga Eugene ikut, karena dia bisa membaca peta dengan teliti untuk memilih rute yang aman dari serangan zombie maupun para preman.
Setelah menentukan rute, mereka langsung tancap gas. Di tempat persembunyiannya, Carol sudah agak membaik. Morgan kembali membujuk Carol untuk kembali ke Alexandria dan mengatakan Daryl, Sasha, Mason, dan Glenn juga pergi dari Alexandria sebelum mengetahui Carol telah pergi. Semua orang di Alexandria peduli dengan Carol, begitu juga dengan Carol sangat peduli dengan teman-temannya. Karena itu ia pergi untuk melindungi mereka. Di sela perjalanan, Abraham mengutarakan ke Sasha keinginannya untuk membangun rumah tangga yang utuh seperti Glenn dan Maggie yang hamil. Masalah kedua datang. Mereka kembali dihadang oleh segerombolan orang yang memblokir jalan mereka. Dari dalam mobil, Rick menghitung kekuatan lawan yang lebih banyak dari mereka, 5 dibanding 16. Rick memutuskan untuk putar balik. Kembali ke Morgan, di rumah persembunyiannya, ia terlihat sedang membereskan zombie yang terjebak. Karena suaranya bisa menarik zombie lainnya. Kemungkinan orang itu mati bunuh diri. Setelah membereskannya, Morgan mencari Carol di kamarnya, dan ternyata ia sudah pergi meninggalkan Morgan. How are we on gas? Rick dan kawan-kawan kembali mencari jalur lain menuju Hilltop. Sasha curiga orang yang menghadang mereka barusan satu kelompok dengan yang memblokir jalan mereka yang pertama. Semua itu terlihat dari pakaian mereka yang hampir sama. Tidak lama kemudian masalah ketiga datang. Jalan yang mereka lalui diblokir menggunakan zombie yang saling terikat dengan rantai. Tidak mungkin mereka bisa melewatinya menggunakan RV. Mereka turun untuk membereskan para zombie. Di masalah yang ketiga ini, psikologi mereka sudah mulai terganggu karena mereka sangat terpukul ketika Iron melihat zombie yang menghadang terdapat rambut Mason dan ada panah Daryl. That's Michonne's. That's Daryl's. Saat Rick mulai memotong tangan zombie untuk membuka jalan, ada orang menembaki mereka dari atas lereng hutan. Mereka akhirnya bisa selamat meninggalkan zona bahaya dengan RV-nya. Di dalam RV, Rick meratapi kesedihan dengan memegang rambut Mason. Kini, ia baru sadar seseorang dengan sengaja mengarahkan perjalanan mereka dengan memblokir tiap jalan yang dilalui. Rick, Go back. where? Masalah keempat datang. Kini, jalan mereka diblokir oleh orang-orang yang lebih ganas dari sebelumnya. Sama sekali tidak ada celah sedikit pun bagi Rick dan kawan-kawan. Kembali ke Morgan, ia mengelilingi kota seperti koboi jalanan. Tujuannya mencari Carol season kedua. Sesaat ia terhenti melihat mayat mati mengenaskan. Di sampingnya ada kalung salib yang biasanya dibawa Carol. Sedangkan Carol sendiri jalan tertatih-tatih menahan luka di perutnya. Saat ia menjumpai zombie dan berusaha membunuhnya, tiba-tiba ia diserang oleh korban selamat pembantaian oleh Carol saat keluar dari Alexandria. Orang itu tidak langsung membunuh Carol, tapi akan menyiksanya sampai mati. Dimulai dari menembak tangan Carol. And I'm gonna watch you die. Slow.
Di dalam RV, keadaan Maggie semakin memburuk. Rick terpaksa berbohong kepadanya sebentar lagi sampai ke Hilltop. Namun, mata Rick tidak bisa berbohong dengan mengeluarkan air mata. Kembali ke Carol, ia berusaha mengacaukan pikiran penjahat dengan sedikit senyum dan sudah ikhlas kalaupun mati hari ini. Gonna die. What do you get to smile about, bitch? Lagi-lagi pria itu menyiksa Carol dengan menembak kakinya. Carol hanya bisa pasrah kepada Tuhan atas hidupnya. Sekilas ada keraguan di diri pria itu, namun ia kembali berbalik dan bersiap menembak yang ketiga kalinya. Tiba-tiba, Morgan datang dengan menodongkan pistol pemberian Rick. Karena orang itu tidak mau membuang senjatanya, dengan terpaksa Morgan membunuh orang tersebut dengan menembak berkali-kali. Dan ini kali pertamanya ia membunuh orang sejak ia bertaubat. Tak lama dari itu ada 2 orang datang. Ternyata salah satunya orang yang waktu itu mencari kudanya dan diselamatkan Morgan saat mau ditembak oleh Rick. Ialah sang pemilik kuda yang selama ini dibawa Morgan. Nampaknya orang ini baik dan mau menolong Carol. Kelompok yang menghadang Rick dan kawan-kawan kembali menunjukkan kelasnya. Setelah Rick dan kawan-kawan menghadapi pemblokiran sebanyak 4 kali, kali ini psikologi mereka benar-benar diuji. Jalan di depan mereka dihadang tumpukan kayu besar, seakan-akan menunjukkan jumlah mereka yang sangat banyak. Mereka juga menunjukkan betapa kejamnya kelompok ini dengan menggantung orang hidup-hidup di depan mata Rick dan kawan-kawan. Mereka harus pergi dari situ karena kayu yang menghalangi jalan mereka dibakar. But they're not waiting on us. They're waiting on this rust bucket. Eugene akhirnya menunjukkan kelas kejeniusannya. Ia menawarkan diri mengendarai RV seorang diri karena yang kelompok ini kejar bukanlah orangnya, namun menghadang RV. It's a recipe and Thank you. I won't argue with that. For all of it. How come you never let me drive the truck? I was wrong. Me and you both. You're a survivor. Di momen ini, kita bisa menarik nafas dulu, berhenti sejenak dari berdebar-debar, melihat Eugene dan Abraham. Saya ibaratkan kucing dan anjing yang berdamai. Dengan jalan kaki, Rick dan kawan-kawan menuju Hilltop di tengah gelapnya malam. Dan inilah awal dari penderitaan para herois kita. Mereka sudah dikepung banyak orang, ditandai dengan suara siulan. Mereka mencoba lari, namun seperti masuk perangkap. Dan inilah The Saviors sesungguhnya, grup yang amat besar dengan anggota yang amat banyak. Selain unggul dalam jumlah, mereka juga cerdas, terlatih, dan kejam. Hampir tidak ada alternatif yang tersisa untuk Rick. Puncaknya, Rick harus menyerah dengan musuh yang dihadapinya kali ini. Welcome to where you're going. We can talk about We're it. done talking. Let's get her down and get you all on your knees. Di saat semua sudah dikumpulkan dan berbaris dengan berlutut, datanglah sosok pimpinan mereka, yaitu Negan. We got a full boat. Pissing our pants yet? Gonna be pee-pee pants city here real soon. You're Rick, right? I'm Negan. Negan melakukan intimidasi ke mereka semua. Cukup membuat orang biasa yang menghadapinya kencing di celana. Wajah Rick juga kelihatan ketakutan ketika Morgan sama sekali tidak akan mentolerir Rick yang telah membunuh anak buah Negan. Yang pasti, Negan akan membuat Rick dan kawan-kawan menyesal telah menyerang The Saviors. Yang membuat situasi mencekam,
Morgan tidak akan membunuh mereka semua, karena mereka harus bekerja untuk Morgan sebagai ganti rugi. Namun, Morgan akan membunuh salah satu dari mereka I'm gonna beat the holy hell. dengan sangat menderita karena kepalanya akan dipukul dengan senjata yang di hadapan mereka semua. Teror psikologis yang dilakukan Negan sangat mendalam. Sebelum memilih korban yang akan dibunuh, memperkenalkan senjata yang akan digunakan membunuh. Ia memberi nama Lucille, seperti tongkat bisbol yang dikasih kawat besi tajam. I gotta shave this shit. Kembali melakukan intimidasi secara personal dengan mendatangi satu persatu di antara mereka. Momen yang sangat emosional saat Morgan mendatangi Maggie. Glenn meronta-ronta agar bukan Maggie yang dibunuh. Teror yang sangatlah berhasil saat ia memilih orang yang akan dibunuh sambil mengacungkan senjatanya. Dan inilah orang yang dipilih untuk dibunuh. Right? I got an idea. Definitely your kid. So stop this! Hey! I gotta pick somebody. I simply cannot decide. The tiger, maybe, any, Stoke. And you, Miney, are told me, Mo. Best one. Dan film pun bersambung. Ini adalah akhir dari cerita The Walking Dead Season 6. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like jika suka dan klik tombol subscribe jika belum subscribe.